Dan habis itu lagi buat semua teman-teman juga yang selalu berhadapan dengan debt collector, tak jarang juga Anda dikunjungi oleh Akulaku, dikunjungi oleh Kredivo, dikunjungi oleh Home Credit, dikunjungi oleh Kredit Plus dan lain sebagainya. Ya, Anda harus meminta kevalidan identitas mereka seperti yang ada di sini. Ya. Cek debt collector wajib membawa dokumen ini saat melakukan penagihan. Mengacu kepada POJK nomor 35 garis miring POJK titik 05 garis miring 2018 tentang pelanggaran usaha perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. Boleh dia menggunakan pihak ketiga. Ya. Yang dimaksud dengan penagihan adalah segala upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya untuk kewajiban debetur untuk membayar angsuran termasuk dalam melakukan eksekusi anggunan. Dalam hal tersebut one prestasi. Ya, debetur disebut dengan one prestasi. Ya. Dalam proses penagihan, pihak ketiga di bidang penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector, ya, dengan istilah debt collector atau kita singkat DC atau Anda singkat lebih singkat lagi FC. Ya, DC atau FC terserah. Diwajibkan membawa sejumlah dokumen, diwajibkan, ini wajib, harus ada. Ya, ingat buat teman-teman semuanya, ini wajib, nggak ada toleransi, nggak ada cerita negosiasi dengan Anda. Kalau kami tunjukkan Anda mau bayar semuanya, nggak ada cerita seperti itu. Ini wajib, nanti Anda screenshot dan Anda simpan. Ya. Yang paling pertama adalah kartu identitas. Ya, mungkin Anda sering bertanya soal ID card dari debt collector dan debt collector selalu menyanggah, kalau kami tunjukkan Anda mau bayar semuanya. Seperti itu enggak? Kira-kira debt collector mana sih yang pernah menyampaikan seperti itu sama Anda ketika Anda menanyakan ID card, mereka malah meminta Anda mau bayar semuanya kalau kami tunjukin? Isi di kolom komentar. Ini dokumen wajib. Harus, nggak ada cerita debt collector mengalih-alihkan suatu hal itu. Ketika ditanya oleh si debetur, debt collector wajib menunjukkan. Ya, ini sudah tertuang dalam POJK-nya. Oke. Yang kedua adalah sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikat profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Dia harus mempunyai sertifikat. Ya, dalam profesi penagihan dia. Dia sudah mengikuti pelatihan apa belum? Sudah belajar apa belum? Jangan-jangan debt collector abal-abal. Ya, tanya sertifikatnya. Dan sertifikatnya harus dikeluarkan oleh lembaga resmi yang terdaftar di OJK. Ya, habis itu yang untuk nomor 3-nya adalah surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Ya, surat tugas atau surat kuasa penjemputan tagihan. Ini juga harus dilengkapi oleh debt collector. Ya, nggak ada cerita Anda misalnya Anda diancam ketika Anda bertanya, Anda mau bayar? Gak ada cerita seperti itu. Tunjukkan ini dari OJK. Kalau Anda tidak menunjukkan salah satu dari hal ini, atau Anda kurang dari salah satu yang disebutkan ini, pulang lagi, balik lagi ke perusahaan Anda, lengkapi dulu baru ke sini. Ya, kira-kira berani nggak Anda berargumentasi seperti itu? Ya, untuk Anda berargumentasi seperti itu, memang dibutuhkan ketenangan, tidak grogi, dan mental Anda harus terjaga. Ya, Anda telat bayar, nggak ada masalah. Tapi jangan terlalu membesar-besarkan ini. Kalau Anda besar-besarkan, yang ada diri Anda selalu merasa bersalah dan tidak mampu lagi untuk berargumentasi. Ya, ini buat teman-teman semua nih. Habis itu bukti dokumen debetur one prestasi. Oke, ini bisa aja bisa enggak gitu ya. Habis itu salinan sertifikat jaminan fidusia, ini untuk leasingnya. Ya, jadi 3 hal ini. Dari kartu identitas, sertifikat profesi penagihan, habis itu surat tugas dari perusahaan pembiayaan, harus lengkap dari debt collectornya, terutama debt collector pinjol. Ya, teman-teman harus tanyakan ini. Kalau mereka tidak lengkap, usir mereka. Ya, berarti statusnya tidak terjamin, statusnya ilegal berarti. Ya, ini terang-terangan loh disampaikan oleh OJK. Ya, cuma OJK ini ketika kita menemukan lagi nih prakteknya di lapangan, misalnya ada nih debt collector ini tidak melengkapi identitas yang diminta oleh OJK dan telah dijabarkan oleh OJK tadi. Tapi OJK-nya tidak menanggapi laporan kita. Ya, makanya saya bilangin, kalau OJK benar-benar tegas dengan aturan yang telah mereka keluarkan, pinjol udah nggak ada, semuanya diblokir. Ya,
tapi OJK-nya tegas. Tapi yang terjadi di lapangan apa? OJK hanya menerbitkan aturan tanpa peduli lagi bagaimana fakta di lapangan. Ini yang jadi masalah. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Yang paling penting banget. Ya, ini yang paling penting banget. Ini akan merubah status pinjol legal menjadi ilegal. Ya, akan merubah status pinjol legal menjadi ilegal. Baik itu mau aku laku, mau kredivo, mau pinjol apa aja. Ya, statusnya akan berubah menjadi ilegal. Ingat, kalau ilegal gimana? Kalau ilegal tidak perlu bayar lagi. Ya, ayo Anda simain ini ciri-cirinya dengan lengkap. Dan habis itu Anda rumuskan lagi deh dalam dunia faktanya seperti apa. Terbukti atau tidak? Merubah status atau tidak? Oke, ini teman-teman lihat di sebelah saya. Kenali 7 ciri-ciri pinjol ilegal atau rentenir online. Jangan sampai terjebak. Anda tahu aturan ini tahun berapa? 2021. Ya, aturan ini 2021. OJK meminta kenali ciri-ciri pinjol ilegal. Ya, dan Anda bandingkan nanti apakah ciri-ciri pinjol ilegal ini ada di tubuh pinjol legal atau tidak. Anda bantu saya dengan mengisi di kolom komentar, saya yang bacain. Ya, Anda yang merumusin. Ya, merumusinnya gampang. Nanti Anda dengar dulu ciri-ciri yang saya sampaikan. Habis itu kira-kira dilakukan oleh pinjol legal mana? Ya, Oke. Yang paling pertama di sini adalah pinjol ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam. Oke. Apakah untuk pinjol legal Anda pernah dia mempromosikan atau meminta Anda untuk mendownload pinjol legal melalui SMS, melalui WhatsApp dia mengirimkan link? Kalau tidak pernah, ya berarti itu memang benar dilakukan oleh pinjol ilegal. Tapi kalau ada, Anda sebutkan di dalam kolom komentar. Ya. Yang kedua adalah fee sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Oke. Pertanyaan saya adalah, teman-teman yang meminjam, pinjam 1 juta, ada nggak yang dipotong administrasinya itu 25% sampai dengan 40%? Ada. Anda minjam 1 juta, dipotong uang administrasi dan uang bla 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 segala macam sampai 300.000. Ya, atau sampai 400.000. Ada atau tidak? Kira-kira di pinjol mana? Isi di kolom komentar. Berapa jumlah pinjaman Anda, berapa yang mereka potong? Ya, melebihi nggak dari 20%, 30%, bahkan ada yang sampai 40%. Anda yang mengisi. Kalau Anda menemukan hal itu, rubah status pinjolnya menjadi ilegal. Ya, sesuai dengan OJK yang menyampaikan. Ya kan? OJK menyampaikan di sini. Fee-nya sangat tinggi, bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman. Ya, bisa mencapai 40%. Berarti kalau tidak mencapai 40% itu juga sangat tinggi dong. 30%. Contoh kita minjam 1 juta, yang kita terima cuma 700.000, berarti ini 30%. Ya, ini nggak bisa dikatakan kecil, ini besar. Begitu orang membayar, harus dibayarkan 1.200.000, 1.300.000. Ya, si pinjolnya hanya menerapkan pokok pinjaman yang diberikan sebanyak 1 juta. Padahal yang kita terima cuma 700.000. Bahkan nggak sampai 700.000 dalam 1 juta. Ya, ketika membalikannya kita harus membalikan 1.200.000 sekian, 1.300.000 sekian. Gila gitu. Ya, kalau Anda menemukannya, robahlah statusnya menjadi ilegal, berhentilah membayar. Ya, robah statusnya menjadi ilegal dan berhentilah bayar. Ngerti nggak? Ya, kalau sudah menyatakan berhenti bayar, berarti Anda persetan soal ancaman debt collector. Kalau debt collector masih terus-terusan mengancam Anda, tugas Anda apalagi? Mengganti nomor, mereset HP. Ini OJK loh menyampaikan. OJK katanya kenali 7 ciri-ciri pinjol ilegal. Sekarang ciri-ciri itu ada di tubuh pinjol legal. Ya, wajar nggak ini kita vonis menjadi pinjol ilegal? Ya, untuk yang nomor 3, suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1% sampai dengan 4% per hari. Ada nggak dari teman-teman yang diberikan bunga sampai 1% sampai dengan 4% sehari? Ya, ada nggak kira-kira? Kalau ada, isi di kolom komentar. Ya, contoh Anda minjam 1 juta, habis itu dibebankan bunga atau denda sebanyak 10.000 sehari. Ya, atau bahkan lebih, 40.000 sehari gitu.
ya itu kan sudah besar, hitungannya 1%. Tapi yang saya lucuin adalah orang meminjam 1 juta, telat 1 hari, ya, atau bahkan sampai telatlah 1 bulan, itu sudah sampai pembayarannya di 2 juta. Berarti sudah 100% dong. Ya, terus apa bedanya dengan ilegal ini? Ya kan? Hanya saja perbedaannya ilegal bunga dan dendanya tidak pernah berhenti, naik terus. Ya. Kalau legal, denda dan bunganya sebanyak-banyaknya dengan semua uang admin yang ada tidak boleh melebihi 100%. Itu aturan yang ada. Tapi praktek di lapangan saya kurang tahu. Ya, Anda isi di kolom komentar. Oke? Habis itu jangka pelunasan sangat singkat, tidak sesuai dengan kesepakatan. Anda bagaimana? Dengan melihat iklan yang bertaburan di internet, bisa dicicil 12 bulan, bisa dicicil sampai 24 bulan, ya. Kenyataannya apa? Dicicil cuma 12 kali. Dalam sebulan kita harus membayar 2 kali per 2 minggu sekali. Ya. Kan tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada. Di iklan bunganya 89.000, kenyataannya tidak. Isi di kolom komentar kira-kira dari pinjol mana. Robah statusnya menjadi ilegal dalam hidup Anda. Kalau ilegal, tidak perlu Anda bayar. Berulang kali nih saya ingatkan sama Anda semuanya. Habis itu lagi untuk yang nomor 5. Ya. Pinjol ilegal selalu meminta akses semua data di ponsel seperti kontak, foto, video yang akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar. Nah, rasa saya di poin nomor 5, semua pinjol legal terjebak dalam posisi ini. Ya, karena pinjol legal pun juga masih ada yang meminta ya soal akses seperti kontak, seperti foto, video, dan habis itu ketika telat bayar mereka juga menggunakan hal yang sama, melakukan pengancaman dan penekanan dengan data yang ada. Ya, kira-kira dari pinjol mana ketika Anda pengajuan meminta akses kontak, foto, video, dan habis itu ketika telat bayar semua data Anda dijadikan bahan buat menekan Anda? Isi di kolom komentar. Ya. Karena yang disampaikan OJK ini, 7 ciri-ciri pinjol ilegal ini sebenarnya adalah 7 ciri-ciri pinjol legal. Hari ini yang mempraktekkan semua itu adalah pinjol legal. Ya, layak nggak diblokir? Pantas nggak untuk kita berhenti bayar? Cocok nggak untuk Anda stop membayar semuanya? Ya, Anda yang tahu, isi di dalam kolom komentar. Kan disuruh tadi saya membuka aturan OJK kan. Habis itu lagi nomor 6, pinjol ilegal melakukan penagihan tidak beretika berupa teroran, intimidasi, dan pelecehan. Di nomor 6, semua pinjol ilegal layak diblokir. Benar atau tidak? Ya. Emang pinjol legal mana saat ini yang menagih dengan kata-kata sopan? Ya, mereka ada 2 wajah. Versi sopan 1, versi tidak sopan 1. Versi beretika 1, versi tidak beretika 1. Ya, hanya saja pinjol legal saat ini tidak mau menyebutkan nama aplikasi. Ya, itu aja sih yang membedakan. Kalau pinjol ilegal dia sebutkan nama aplikasi, pinjol legal tidak. Ketika kita melaporkan ke OJK, OJK memvonis itu adalah pinjol ilegal. Padahal OJK tahu itu adalah pinjol legal. Ya, kira-kira menurut Anda, kalau yang nomor 6 kita pakai, cocok nggak semua pinjol itu diblokir? Ya, cocok nggak semua pinjol legal itu berstatus ilegal? Ya, kalau poin nomor 6 dan nomor 5 kita pakai, cocok nggak? Ya, habis itu untuk yang nomor 7, pinjol ilegal tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas. Ya, di sini juga bisa kita sampaikan bahwasannya pinjol legal pun juga tidak mempunyai pengaduan. Ya, kalau kantornya sih oke-oke aja. Ketika orang melaporkan status pinjol legal, OJK kenapa mutar-mutar? Kenapa tidak ditanggapi dengan semestinya? Berarti kan tidak ada tempat buat melaporkan. Ya, ke OJK aja tidak ditanggapi, gimana ke aplikasinya? Kalau aplikasinya mau tak mau dia pasti akan membela hal yang buruk tentang perusahaan mereka. Ya, emang pinjol legal mana yang mau introspeksi diri kalau ada kesalahan yang mereka lakukan? Nggak ada. Yang ada adalah mereka menutupi kesalahan yang terjadi. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Layak nggak 102 pinjol legal itu diblokir OJK semuanya sesuai dengan ciri-ciri yang OJK sampaikan ini? Ya, 7 ciri-ciri yang disampaikan OJK dilakukan atau tidak oleh pinjol legal? Ya, teman-temanlah yang menyimpulkan.
Dan itulah kenapa saya selalu berasumsi menyampaikan berdasarkan dari aturan OJK, memang pinjol itu layak untuk diblokir. Ya, tapi ini hanya keinginan kita semata. Keinginan OJK tidak seperti itu. Bahkan OJK melihat pinjol yang kurang modal aja masih disuruh merger. Ya, melihat pinjol yang susah dalam menjalankan usaha aja masih dibantuin buat naik. Ya, kurang modalnya masih diberi toleransi. Jadi memang untuk peluang pemblokiran itu sangat tipis. Yang bisa kita lakukan adalah blokirlah masing-masing dalam hidup Anda. Supaya ke depannya pinjol lebih introspeksi diri lagi, benar-benar menyajikan produk-produk yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak manipulasi dari segi iklan mereka. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Saya pengen dengar juga pendapat dari teman-teman semuanya sepanjang aturan yang saya bacakan tadi dan saya jelaskan tadi, bagaimana menurut teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.